Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama bintangnya Ibaska yang gak bakal ngasih kalian kepalsuan, tapi cuma pengen kenalan. Akulah manusia paling tampan. Siapa lagi kalau bukan Erik Dahanan. Dalam podcast-podcastan memandang dunia dalam sudut pandang santri kali ini, kita akan mengambil tema yakni refleksi hidup santri dengan menceritakan bagaimana kehidupan santri dalam menjalani aktivitasnya. Hidup sebagai santri bukan hanya tentang mempelajari ilmu agama, tapi juga perjuangan yang penuh keberkahan dan penuh tantangan. Mulai dari bangun subuh hingga tidur, bahkan hingga larut malam. Tetapi semua aktivitas santri memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam podcast kali ini, kita akan mendengar bagaimana kisah inspiratif dari dalam pesantren yang akan memberi kalian semangat dan motivasi, dan juga bagaimana doa serta usaha menjadi aspek terpenting dalam kehidupan mereka. Terlebih itu, hidup sebagai santri lebih menantang dan lebih seru. Dengan utamanya 24 jam kita terikat aturan dan 24 jam kita berinteraksi dengan teman. Tapi sebelum podcastnya kita mulai, kita kenalin dulu dong siapa narasumber kita. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalin, nama aku Raditya Nadif. Panggil aku Nadif ya teman-teman ya. Ya. Nah, di sini aku sedikit kenalan asal dulu. Asal dari Tangerang. Asal aku dari Tangerang. Kemudian alhamdulillah sekarang di masa jihad 2024-2025 itu alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai ketua Humas, Hubungan Masyarakat dan Pemilihan Tamu. Kemudian hobi sebutin kan nih? Sebutin dah. Sebutin ya. Hobi anak basket sih. Wih, jago dong. Jago lah, boleh lah. Diadu boleh sih. Ampun. Iya. Nah, kenalan juga dong sama hostnya. Masa kita nggak kenalan sama hostnya? Silakan. Oke. Namaku Erik Dahanan. Biasa dipanggil Erik. Asalku dari Semarang. Terus aku menjabat dari Posya Masa Jihad 2425 sebagai media dan jurnalistik. Terus juga hobiku, sebutin nggak? Boleh. Sebutin dong. Hobiku main bola tapi nggak jago-jago banget. Waduh. Beda sama Kak Nadif. Kalau Kak Nadif kan jago ya. Waduh. Iya. Oke. Kan kamu jabat jadi ketua Humas ya berarti ya? Iya, alhamdulillah. Itu kerjaannya ngapain aja itu? Alhamdulillah sih jadi ketua itu emang awalnya ya. Aku fun fact aja sih. Apa namanya? Sebagai ketua tuh ternyata nggak gampang gitu. Wah, nggak gampang. Kenapa tuh? Soalnya awalnya kan aku ditunjuk gitu kan. Cerita dikit nggak apa kan? Cerita dong. Boleh. Awalnya ditunjuk, padahal nggak pingin sebenarnya. Terus pas ditunjuk juga awalnya, aduh berat gitu. Mikir, wah jadi ketua masih banyak amanahnya. Ya. Apa mempertanggungjawabkan amanah itu kan. Oke. Terus tapi akhirnya juga dengan ya udah bismillah deh, ikhtiar tawakal maju, terus alhamdulillah kepilih. Terus juga nah dari situ mulai tuh aku mengenal gimana sih rasanya jadi ketua di departemen di Posya ini. Nah terus dari situ juga aku belajar banyak hal sih. Dari kesibukannya ya kita merealisasikan program kerja. Jadi di setiap departemen itu ada program kerjanya. Nah di Humas ini sebutin dong salah satu proker yang paling humas banget gitu. Humas banget. Sebenarnya pemilihan tamu sih, Iya. Terus kayak bansos kayak gitu. Terus ada kayak membangun relasi dengan sekolah lain kayak gitu. Nah itu sih alhamdulillah sudah beberapa mulai berjalan ya. Alhamdulillah gitu. Nah dari situ juga kan setiap mau ngadain program kerja mesti ada rapat. Nah pengkoordinasian setiap anggota segala macam. Nah itu juga jadi tugasku. Jadi bahasanya kita merembungkan program kerja yang akan berjalan dengan sebaik-baik. Jadi selain ngerjain proker juga ngordinir anggota juga ya berarti? Iya bener banget. Wah berat ya kayaknya. Berat sih ya. Alhamdulillah insya Allah. Percaya aja sih sama Allah. Pasti bisa. Amin. Nah kalau Erik nih gimana sih? Apa kesibukan di major media dan jurnalistik? Media dan jurnalistik ya kurang lebih
sesuai judulnya ya. Mm-mm. Untuk mendokumentasikan semua acara-acara yang di pondok. Kayak misalkan ada futsal gitu di foto-foto, terus di-upload. Oh, kita juga yang upload, yang ngurus IG Osia. Oh berarti yang ngupload di postingan tuh major ya, media dan Iya jurnalistik. dong. Oh alah, iya. Nah, terus ada jurnalistik juga. Kalau misalkan ada kayak turnamen futsal gitu yang di pondok kan menantang tuh. Terus juga pada banyak yang lihat. Nah, itu buat yang mau lihat tapi masih ada kehalang acara gitu. Jadi sore itu nggak bisa ikut. Nah, kita ada tim jurnalistik buat ngasih berita soal match yang tadi sore. Jadi nggak bakal ketinggalan gitu ya. Nggak ketinggalan. Terus Bagus juga dijelasin tuh kalau misalkan menit berapa. Wah, ini panas-panasnya gimana? Gol spektakulernya gimana? Berarti menarik banget gak sih? Menarik apalagi kalau dong. pertandingannya panas gitu kan. Wah, semangat tuh juga ngerjainnya. Bener banget. Nah, oke. Ya siap tak tanya belum? Boleh, siap dong. Insya Allah siap. Oke. Ada gak kisah yang mengena banget di hati pas di pondok pesantren? Terus juga kalau misalnya nyeritain tuh kayak ngerasa seneng sama ngerasa bangga gitu. Alhamdulillah ada sih. Kan fun fact aja nih ya. Aku udah di pondok nih sekitar berapa ya? 5 tahunan. 5 tahun, lama banget. 5 tahun. Itu pondok yang sama itu? Pondok yang sama, Ibnu Abbas tercinta. Masya Allah. Nah, dari situ juga pasti adalah pengalaman kayak gitu. Terutama tuh di pengalaman bahasanya relationship-nya lah. Pertemanan ada salah satu. Jadi aku punya teman. Nah, itu aku sebenarnya bahasanya dulu kelas 7 awal-awal gitu gak terlalu kenal sebenarnya. Cuman terus kenalnya mulai kapan tuh? Mulai kelas 8. Kelas 2 SMP ya teman-teman ya. Ya. Nah, itu dari situ kenal sama dia, terus ternyata dia juga bahasanya sefrek gitu sama aku. Hoki banget ya. Teman berharga ya Susi. Iya, teman berharga bener banget. Nah, dari situ tuh kayak kita tuh saling bahasanya saling membantu segala macem. Terus kalau ada yang kesulitan kita saling bantu. Apalagi ya? Kayak support system gitu support ya. system benar juga. Terus juga kalau tugas-tugas gitu jadi partner belajar. Wah. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan kau jatuh berarti dia nolongin juga gitu. Bener banget. Itu kan yang baik ya. Baik. Terus kalau misalkan cerita yang buruk gitu ada gak? Buruk ada sih, tapi insya Allah ini nggak buruk-buruk banget sih. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Paling bahasanya dulu kan alhamdulillah ya dari kelas 7, dari kelas 1 SMP aku tuh udah bahasanya sering dipilih-pilih lomba. Ya nggak sering sih, kadang sih. Cuman masuknya kalau bandingin teman-teman yang lain lebih gitu. Aktif ya berarti ya? Lebih aktif bener. Lomba lawah, tartil pernah. Terus sama Ibaska TV juga. Ibaska TV? Iya, Ibaska TV. Masya Allah. Berarti ada videonya tuh di YouTube tuh? Ada. Yang mana tuh? Teman-teman bisa cari ya. Cari aja deh. Ya. Nah itu alhamdulillah sering diundang Ibaska TV buat record video terus diupload gitu. Nah dari situ temen aku nih ada gitu. Pasti ada lah yang gak suka ya kan. Sebaik-baiknya kita manusia tetap aja pasti ada yang gak suka gitu. Iya, Rasulullah juga banyak yang gak suka ya. Iya, padahal baik loh beliau kan. Nah dari situ juga, tapi emang gak suka cuman kayak bahasanya jauhin gitu, dinyinyirin gitu. Ya, iri. Iya, mungkin iri segala macam. Jadi kadang tuh perlakuan dia sama aku tuh beda gitu. Jadi kayak di semua tempat ada deh kayak gitu deh. Iya Mau sih. di rumah juga mak tetangga gitu. Iya bener sih, bener. Saring gosip gitu ya. Iya. Gitu sih. Kalau dari Erik nih ada nggak nih? Wah, aku gitu ya kisah menarik dan baik. Aku tuh seneng pernah ingat banget kemarin tuh ada Muhadharah kan Januari. Muhadharah. Nah, Muhadharah Kubro, angkatanku yang nampil kebetulan. Nah, itu aku ditunjuk entah kenapa jadi ketua kreatif. Nah, itu kaget mesti ya, kaget banget. Terus aku kan dapat amanah tuh. Terus juga alhamdulillah udah ujian tahfiz juga, jadi agak aman. Nah, itu aku mikir-mikir terus tuh gimana konsep alur muhadharahnya. Nah, itu mikir-mikir terus, tapi alhamdulillah nggak pusing ya, entah kenapa. Oh, berarti kamu menikmati lah prosesnya. Iya. Terus akhirnya dapat tuh konsepnya. Nah, terus tak ceritain teman-teman. Nah, wah ternyata bagus tuh.
Nah, terus teman-teman pada percaya sama aku, terus tak tunjuk-tunjuk aktornya segala macem. Nah, itu sampai latihan-latihan terus, nyita waktu mereka. Nah, itu pas hari H, aku lihat dari atas gitu kan. Wah, kayak terus juga temanku ngasih tahu aku yang nggak nampil gitu kan. Lihat, ih, kok keren banget sih Rick. Wah, aku kayak seneng banget gitu. Iya. Nah, bener sih. Pasti seneng banget ya. Iya. Maksudnya buat Pas pengalaman pertama kamu disuruh Iya. jadi ketua divisi apa? Muhadharahku, Bro. Muhadharahku bro. Wah itu. Apalagi bagian apa sih? Kreatif ya? Kreatif. Bagian kreatif Yang berarti ngurus yang alur. alur cerita, bener Iya. banget. Apalagi pas aku kan terakhir aku juga nampil tuh yang pas Muhadharahku, Bro. Nah, itu katanya juga mereka merinding lah yang nonton tuh. Nah, pas itu aku fun fact aja sih, aku juga nonton merinding sih. Aku juga nonton nih teman-teman. Iya, seru lah pokoknya. Oke. Terus biasanya santri tuh tiap hari tuh ngapain sih? Terus ya tantangan terbesar mereka setiap harinya tuh apa? Oke, mungkin agak lama kali ya. Oke, Cerita dari awal ya. Nah, ini santri itu kesehariannya pertama kita nih dari bangun tidur deh. Jam berapa tuh bangun tidurnya? Bangun tidur kita udah dibangunin sekitar jam berapa ya? 3. Jam 3. Pagi banget. Belum, jam 3:30. Oh, jam 3:30. Iya. Jam 3:30 kurang kayak. Ya, pokoknya sekitar segitu deh. Oke. Iya. Kita tahajud dulu biasanya. Alhamdulillah. Nah, terus dari situ juga apa masih ngantuk lah segala macem, tapi ya namanya kalau nggak bangun nanti kena hukuman gitu dari hari sholatnya gitu. Nah, dari situ kita bangun, persiapan sholat subuh, terus kita berangkat ke masjid. Nah, setelah berangkat ke masjid kita sholat subuh kita baca al-maksurat. Al-maksurat pagi. Al-maksurat ya berarti ya. Gitu. Al-maksurat pagi. Nah, setelah selesai di situ kita namanya itu halaqah tahfidz. Nah, di situ kita tuh ngaji tempat gitu. Ngaji, kita setoran hafalan yang udah kita siapin di malam hari, di malam sebelumnya. Pokoknya hari sebelumnya lah kita siapin. Ya, itu dari jam berapa tuh halaqahnya? Halaqahnya itu dari habis subuh itu sekitar habis baca al-maksurat ya. Itu sekitar jam 5-an lah, jam 5 sampai jam 6:45. Berapa jam itu, Bre? 2 jam kurang seperempat. Iya, 2 jam kurang seperempat. Wah, Masya Allah lama ya. Tapi ya nikmati aja lah. Namanya juga pondok tahfidz pasti berkaitan dengan hafalan. Yang paling utama. Halaqah paling utama. Terus itu juga kadang ada yang gak setoran gitu ya? Iya bener banget. Kadang juga ada yang gak setoran. Kadang tidur. Mungkin karena kecapean ya. Tapi insya Allah capeknya santri itu berpahala. Amin. Gitu sih. Habis halaqah nih. Habis halaqah kan selesai itu jam 6:45. Terus kita balik ke asrama. Di asrama kita persiapan segala macam, sarapan lah, mandi. Nah, di situ pun juga pas mandi juga biasanya sering ada cekcok gitu karena kan kita ngantri terus kadang ada yang keduluanan, terus kayak langsung kamu duluan ada sih. Ada yang mandinya lama banget gitu ya. Iya, mandinya lama banget. Ayo dong cepet kayak gitu. Nah, itu juga jadi drama pagi lah. Saya udah sering banget. Aku sering banget ngalamin gitu. Nah, selesai semua udah makan, udah mandi, berangkat sekitar harus nyampe di sekolah itu jam 7.30. 40 menit berarti. 45 menit ya berarti ya? Iya, sekitar 45 menit. Ya. Nah, di situ ya udah habis itu kegiatan sekolah kan. Kegiatan sekolah dari jam 7.30 sampai jam 2:05. Lama banget ya berarti ya? Ya, menurutku normal sih. Sekolah juga kayaknya pada segitu-segitu. Tapi emang mungkin santri kan bahasanya kegiatannya padat ya. Jadi mungkin kadang tuh di kelas tidur. Terus apalagi yang kayak pengurus OSIA kelas 11 kayak gitu. Nah, itu biasanya ya kadang tidur segala macam enggak merhatiin. Tapi ya kami udah berusaha yang sebaik mungkin gitu sih. Oke. Habis selesai sekolah ngapain? Habis selesai sekolah tuh. Itu kan ada waktu sekitar berapa ya sampai azan asar. Terus makan siangnya tadi pas kapan berarti?
Oh ya, makan siang habis sholat zuhur dong. Habis sholat zuhur, kelupaan. Jadi antara sekolah tuh ada sholat zuhurnya. Iya dong. Terus ada makan dulu baru sekolah lagi. Bener banget. Habis Nah, sekolah itu? Habis sekolah, nah itu baru kan ada waktu sekitar 50 menit lah, 50 menitan, 40 menitan itu sampai azan asar. Itu pada ngapain aja biasanya itu? Biasanya sih kalau aku sih tidur. Aku mah bocah tidur. Soalnya bobok tuh enak gitu. Ya gitu sih. Nah, habis itu udah setelah bangun kan biasanya dibangunin lagi sama hari sholatnya bangunin. Terus biasanya bangunnya 10 menit sebelum azan lah. Jadi kan suruh persiapan. Soalnya biasanya tuh habis azan, jadi di pondok itu habis azan itu harus asrama tuh harus udah sepi. Oh iya. Harus udah sepi. Nah, jadi kalau misalnya nggak persiapan sebelum azan, nanti malah kena hukuman dari. Jadi dibangunin 10 menit. Nah, 10 menit itu persiapan, terus pas azan tinggal berangkat gitu ya. Bener banget. Oh. Kayak gitu. Terus akhirnya berangkat. Habis itu sholat asar kan. Habis sholat asar baca al-ma'surat sore. Oke. Terus habis al-ma'surat sore, itu ada namanya tuh MJS, itu murojaah jama'i. Oh. Sore. Nah. Jadi murojaahnya bareng-bareng atau pisah-pisah gitu? Murojaahnya bareng-bareng. Jadi satu pondok itu murojaah semua. Oh, jadi biar memperkuat hafalan. Waktu ngaji lagi gitu ya? Waktu ngaji lagi, benar banget. Nah, setelah itu waktu bebas tuh dari sekitar jam 4 sampai jam 5.30. Kan sekarang kan azannya agak mundur ya. Oh iya. 1,5 jam buat apa ya, olahraga ya? Iya, biasanya sih pada olahraga. Kalau aku sih kan ya, anak basket main basket. Lumayan panjang ya? Ya alhamdulillah lumayan lah, cukup lah buat bahasanya refreshing gitu kan. Apalagi yang anak-anak olahraga mesti ya cukup lah insyaallah. Habis olahraga tuh ngapain? Nah, habis olahraga kan balik tuh. Ya udah, persiapan lagi sholat maghrib. Persiapan sholat maghrib, berangkat ke masjid. Terus sholat maghrib habis itu antara waktu azan maghrib sama isya itu tuh waktu buat bahasanya ziyadah. Ziyadah itu menambah hafalan. Ziyadah hafalan menambah hafalan. Berarti itu waktu ngaji lagi itu? Waktu ngaji lagi. Wah, banyak banget ya waktu ngaji. Iya, alhamdulillah lah. Gak apa-apa. Namanya juga pondok kan ya. Mesti ngaji dong. Oke, habis itu isya? Ya, habis isya tuh biasanya kadang tuh ada kegiatan dari OSIA gitu. Kayak biasanya iklan, namanya iklan. Itu iklan tuh kayak penyampaian, pengumuman bener banget. Pengumuman informasi yang kayak mau kumpul, mau segala macem, atau enggak besoknya ada event ini di pondok kayak gitu. Nah, itu biasanya di malam itu dikasih tahu. Dari gitu. bagian bahasa berarti pakai Arab Inggris gitu ya? Nah, itu juga yang nyampein tuh bagian bahasa. Nah, dari bagian bahasa nyampeinnya pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Emang ada paham kayak gitu tuh? Paham sih, kan kayak Masya Allah. Iya dong, harus paham lah. Dipaham-pahamin kalau nggak paham. Ya kalau misalnya kadang kan ada kata-kata yang agak belibet gitu kan. Biasanya tuh diterjemahin sama. Jadi biar kita bahasanya mendengarkan, tapi kita juga mempelajari. Gitu. Habis iklan? Nah, habis iklan tergantung sih kan, kalau ada kegiatan berarti kegiatan. Nah, kalau nggak ada biasanya kosong. Biasanya ada yang ngaji buat nambah biar besok bisa setoran banyak. Kondisional gitu. Berarti ya? Kondisional, benar banget kondisional. Habis itu waktunya berapa jam itu sampai waktu tidur misalkan? Waktu tidur, sampai waktu tidur ya? Waktu tidur sih biasanya jam 9.30 atau jam 10. Oh, lumayan ya? Ya itu kegiatan apa aja sih. Berarti makan malamnya pas kapan itu? Oh iya, makan malam. Nah, kalau makan malam di Ibnu Abbas tuh sore. Oh, jadi sore berarti habis olahraga itu. Nah, sebelum maghrib ya berarti ya? Sebelum maghrib. Itu makan dulu biar nanti malamnya tuh kalau ada kegiatan ya kegiatan. Kalau emang mau tidur tinggal tidur gitu. Bagus. Terus besoknya terulang lagi seperti yang tadi. Kan gitu. kakak kan ketua humas. Nah, itu ada acara tambahan nggak, misalkan kayak apa gitu? Kalau pas malam itu? Oh, pas malam sih rencananya ada nih biasanya kajian internal namanya. Kajian internal tuh ya kita ngadain kajian, terus tapi targetnya terkhusus buat santri-santri Ibnu Abbas. Jadi kita biasanya ingin meningkatkan pengetahuan santri-santri di Ibnu Abbas gitu. Dengan cara kita mengundang bicara yang
bagus kayak gitu. Oke. Terus itu kayak kegiatan sepadat itu masih betah ya di pondok ya? Ya sebenarnya itulah pelajarannya jadi santri ya. Mau sesibuk apapun ya mesti ada lah pikiran kayak, duh capek banget ya, capek segala macam. Tapi ya Ujung-ujungnya dinikmati gitu. ya ujung-ujungnya ya nikmatin aja. Kita nikmati proses yang ada. Gitu sih. Oke, terus kan santri sering ngomong tuh, jangan lakuin itu ntar gak berkah ilmunya. Nah, maksudnya keberkahan menurut santri itu gimana? Kalau gak keberkahan arti keberkahan yang asli dah. Nah, keberkahan ya. Kalau keberkahan menurut santri sih itu tuh bahasanya itu anugerah dari Allah yang datang buat kita dari atas niat baik kita buat di pondok, terus juga kita dalam beramal ilmu, bahasanya apa ya? Menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu dan beramal. Gitu. Jadi dari sini tuh keberkahan tuh penting banget. Kenapa? Karena tanpa keberkahan ya bahasanya sia-sia gitu. Jadi, wah, sia-sia gimana tuh? Sia-sianya gimana sih biar nggak sia-sia? Jadi kita pertama ya, jadi ini mesti di rumah diingetin, sampai pondok diingetin, ya pokoknya diingetin terus. Itu namanya niat. Niat. Nah, niat kita tuh harus dilurusin dulu gitu. Niat karena Allah, bukan karena yang lain. Intinya nggak boleh yang lain, pokoknya harus niat ikhlas karena Allah. Karena Allah harus ya. Harus banget. Nah, dari situ pasti kan Allah tuh pasti ngelihat kita gitu. Allah tahu niat kita tulus, Allah tahu niat kita tuh untuk mencari keberkahan dan rahmatnya. Nah, dari situ pasti Allah tuh insya Allah berikan keberkahan. Contohnya dari ilmu. Keberkahan ilmu itu seperti apa? Keberkahan ilmu itu kita mendapatkan ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmunya ke kehidupan sehari-hari. Gimana tuh ngamalinnya? Contohnya? Contohnya deh. Apa ya gampangannya? Misalnya ilmunya kan banyak ya. Kayak yang keseharian deh. Kita bicara yang baik. Ilmu bicara yang baik dengan orang lain gimana. Terus ilmu yang lain lah. Pasti banyak banget. Nah dari situ tuh kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Doa-doa segala macam. Nah terus juga kita bisa menyebarkan ke masyarakat yang luas. Lebih luas. Jadi pensebaran ilmunya tuh lebih bermanfaat kepada banyak orang gitu. Berarti kalau misalkan niat dah bener, berarti seterusnya bener gitu ya? Insya Allah bener. Terus bedanya ilmu berkah sama gak berkah tuh berarti manfaat sama gak manfaatnya? Iya bener banget. Manfaat ke diri kita. Contohnya kayak kita dikasih tahu nih, sholat itu jangan menunda-nunda. Tapi karena kita nggak ikhlas dengerinnya, kita nggak, maksudnya ogah-ogahan gitu dengerinnya. Pasti juga tetap manfaat ke diri kita juga gak ada gitu. Jadi kayak kita bakal walaupun diingetin kayak gitu, tetap aja nunda-nunda sholat kayak cuma gitu. Sebatas otak doang ya gak berarti. Iya, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang penting berarti itu cuma sebatas tahu jangan nunda-nunda sholat tapi gak ngelakuin. Iya, naudzubillah. Naudzubillah banget sih. Iya. Itu makna keberkahan ya. Terus kan kita sebagai muslim punya senjata namanya doa. Nah, perannya doa buat kehidupan santri sehari-hari itu gimana? Perannya doa ini bahasanya pasti saling beriringan dengan namanya usaha. Gimana tuh? Sih? Nah, dari ada patah tuh ngomong, doa tanpa usaha itu bohong ya. Doa tanpa usaha sombong. Usaha tanpa doa bohong. Kebalik ya? Doa tanpa usaha bohong. Doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Itu. Ya. Jadi doa tanpa usaha itu kan kayak kita doa doang. Terus kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Ya bohong dong. Ngarep datang gitu. Iya, ngarep datang sendiri. Kan ya nggak masuk akal gitu juga kan. Nah, kalau misalnya kita usaha terus kita doa, terus kita tanpa doa maksudnya. Kita tanpa doa, ya kayak kita tuh seolah-olah hidup tuh bisa sendiri, padahal semua apa yang kita lakukan di sini itu atas kehendak Allah juga. Jadi bahasanya kita meninggalkan perannya Allah di situ. Wah, nah itu kan nauzubillah sekali gitu. Bahasanya kita melupakan Allah lah bahasanya gitu. Mengerikan kan. Aduh, nauzubillah lah ya Allah. Astagfirullah. Gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang
doa doang tanpa usaha gitu tiba-tiba datang, terus sama orang yang usaha doang tanpa doa itu terus juga berhasil, ujung-ujungnya gimana menurutmu? Nah, kalau menurut aku sih sebenarnya kayaknya nggak ada doa tanpa usaha tuh nggak ada. Kenapa? Hmm, Soalnya sekalipun misalnya nih, kita kan emang sekarang nih bahasanya kondisinya uang ya dikasih sama orang tua. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kita makan segala macem udah orang tua yang insya Allah bayarin gitu. Hmm, Nah dari situ kan kita doa nih. Misalnya kita mau minta apa ya? Misalnya mau minta sepatu deh. oke. Gampangnya sepatu. Ya Allah aku pengen sepatu ini. Nah tapi cara kita mewujudkannya pasti kita kan bakal ngomong sama orang tua. Nah di situ kan berarti kan usaha kita. Oh, ya juga ya. Iya kan makanya jadi apa bahasanya doa sama usaha tuh emang selalu beriringan gitu. Bahasanya Meskipun ada orang yang doa doang tanpa usaha itu terkabul, ternyata ada usaha kecil gitu ya. iya tetap ada usahanya gitu. Oh, Itu sih. Ya. terus kalau misalkan yang ada orang usaha doang tanpa doa tuh gimana menurutmu? Nah, kalau itu sih bahasanya Allah itu udah membiarkan. Bahasanya, oh oke, kamu usaha tapi kamu nggak mikirin Allah gitu. Terus Allah tuh ya udah ini atas bahasanya cuman ya udah ini balasan dari usaha kamu gitu. Ya udah nih gitu loh. Maksudnya tidak ada apa ya? Bahasanya tidak ada Oh, kayak sengaja dibiarin iya lalai gitu. dibelain sama Allah lalai segala Jadi macam kayak kayak gitu. istidroj dong. Iya kayak istidros, Yang bener banget. itu kan yang dialamin sama orang-orang kafir zaman sekarang. Iya bener banget sih. Kayak misalkan mereka ya usaha tetap usaha, tapi kan mereka nggak doa sama Allah. Tapi Iya mereka mereka tetap malah dapat. malah mengingkari Allah gitu kan bahasanya. Nah terus dari Oh. situ tapi mereka tetap uangnya banyak segala macam. Mereka Hmm. maksiat tapi uangnya banyak. Nah itu kan berarti kan Allah itu udah kayak banyak nggak peduli gitu. Nggak peduli Jadi dengan orang ini. Jadi, semakin disatin gitu ya. iya Wah, malah semakin ngeri banget sih. tapi emang rezekinya tetap lancar gitu. Makanya itu Oh. yang ya jadi bahan renungan kita juga. Wah, iya sih. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Oke. Ada nggak? Kan udah jadi santri 5 tahun tadi kan. Iya alhamdulillah 5 Nah, tahun kurang ada nggak lebih. pelajaran hidup terbesar yang bisa diambil sebagai seorang santri? Pelajaran hidup terbesar tentu ada sih. Ada banyak banget. Wah, Karena apa tuh? di pondok itu benar-benar ngajarin banyak hal. Hmm. Apalagi biasanya pondok itu tempat kita prepare buat kita menghadapi dunia luar yang sekarang ini. Apalagi Wah. dunia sekarang tuh kayak maksiat di mana-mana. Terus bahkan mengontrol diri kita itu bahkan sulit juga sebenarnya. Wah, iya sih. Di mana-mana kayak pacaran gitu ya. Iya, aduh ya Allah. Wah, Nah, gitulah. akhir zaman. Ya, terus nah dari situ di pondok ini kita diajari untuk tidak mendekati hal-hal yang seperti itu. Hmm. Nah, dari situ kan juga bisa meningkatkan bahasanya akidah kita, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Oh. Nah, di pondok ini aku mungkin ada beberapa poin. Yang pertama itu di pondok kita melatih ikhlas dan sabar. Ikhlas, sabar. Ikhlas dan sabar. Ya tadi yang pertama aku sebutin itu niatnya kan. Niatnya kita harus ikhlas tulus Ikhlas karena karena Allah. Allah. Nah, terus apapun proses yang ada di pondok itu, ya kita lewati aja, kita nikmati, kita sabar aja gitu. Karena Hmm. yakin aja kalau misalnya ini tuh berdampak baik buat kehidupanku ke depan kayak Oh, gitu. berarti udah yakin gitu ya? Iya, kita harus yakin kayak gitu. Nah, terus yang kedua, di pondok itu kita diajarin disiplin. Disiplin gimana tuh? Disiplin. Ya tadi aku jelasin apa namanya? Rundown bahasanya. Rundown Oh, setiap ya. harinya tuh kayak gitu terus gitu loh. Nah, di situ kita juga disiplin waktu, disiplin gimana caranya kita apa namanya mengurus diri segala macam. Pokoknya dari kegiatan yang padat itu kita harus ikut semua bahasanya. Nah, Hmm. terus juga kita bagaimana cara kita manage waktu biar kita itu tetap hafalan aman, Oke. terus pelajaran juga tetap bisa ikut, maksudnya bisa yang terbaik lah bahasanya Berarti gitu. jadi santri itu juga belajar manage waktu banget ya Manage berarti waktu ya? banget, bener. Hmm. Terus juga apalagi yang ikut OSIA tadi, Oh, ikut ya. organisasi itu kan mesti tambah banyak lagi kerjaannya. Iya. Iya bener banget kayak gitu. Nah terus habis apa namanya kedisiplinan, yang Disiplinan. ketiga
itu kita belajar tanggung jawab. Oh, tanggung jawab gimana nih? Tanggung jawab itu tanggung jawab kita dengan diri kita sendiri dulu. Gimana tuh? Jadi bagaimana kita tanggung jawab dengan mengurus diri kita. Contohnya kayak keseharian kita kayak gimana itu ya kita tanggung jawabin. Kedepannya kita mau kayak gimana ya kita tanggung jawabin. Terus keseharian kayak contohnya apa ya? Jaga kebersihan. Oh. Maksudnya ya yang berhubungan dengan diri sendiri itu harus jadi tanggung jawab sendiri gitu. Nah, terus juga kita tanggung jawab amanah dari orang tua. Pasti kan orang tua memasukkan kita ke pondok pasti dengan harapan yang besar. Ingin anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bisa diandalkan, kan. Nah, di situ kan berarti kita punya tanggung jawab sebenarnya. Dari harapan tuh bahasanya itu kayak amanah orang tua kita buat kita, biar kita bahasanya wah kita harus bisa wujudkan harapan orang tua. Udah dibiayain juga ya berarti ya? Iya bener ya, dibiayain kan, berarti kan kita difasilitasi buat kita bisa berkembang gitu di pondok. Terus juga saya ya kalau misalkan udah dibayarin gitu, tapi di pondok malah leha-leha. Ya. Terus ujung-ujungnya kalau lulus ya pas-pasan gitu hafalannya. Iya, kayak gitu sebenarnya bahasanya rugi sih. Rugi Banget karena emang menyia-nyiakan waktu yang ada gitu. Gitu sih. Nah, kan ada tuh di TikTok quote santri. Apa tuh? Nah, tanpa ada pelanggaran nggak bakal ada kenangan. Nah, itu menurut lu gimana itu? Ini nih. Nah, sebenarnya pelanggaran ya. Pertama ya, pelanggaran tuh kalau aku nih bahasanya anak yang nggak terlalu suka bahasanya ya baik-baik aja lah. Oh iya, ya kayak gitu. aman. Maksudnya aku nggak pernah mikir yang benar-benar pingin banget. Langgar ini deh, langgar ini. Enggak. Jadi alhamdulillah bahasanya aku pingin ya udah manut aturan aja. Kadang apa? Paling ya aturan-aturan kecil mungkin kadang dilalain dikit lah. Ya namanya juga manusia yang dikit-dikit gitu. Tapi maksudnya nggak sampai yang ngerokok gitu kayak gitu. Wah, itu enggak banget. Ngerokok kabur enggak banget. Nah, di situ tuh aku malah mikir gitu. Sebenarnya kenangan di pondok itu banyak. Maksudnya kayak kebersamaan kita dengan teman. Bagaimana kita berkoordinasi dengan teman, saling bantu-membantu. Terus apa ya? Dalam kan pasti ada namanya itu kita tuh masing-masing angkatan tuh ada event bahasanya di pondok itu. Nah, di situ kan kita diuji kesolidan kita gitu. Kayak misalkan Madoro kemarin itu ya. Iya, bener banget kayak kamu Madoro. Kalau aku kan dulu SEA Games segala macam. Nah, itu tuh kita diuji, wah, ayo kita sama-sama yuk. Nah, ini kan jadi kenangan yang indah sebenarnya. Gimana hasil habis eventnya itu berakhir ya angkatannya gitu. Jadi kenangan. Eventnya akhir terus misalnya eventnya itu dapat kayak pujian, dapat apa ya? Hasil-hasil yang bagus, maksudnya dapat pandangan yang baik dari orang kan senang kita. Jadi punya pengalaman banyak banget sebenarnya. Melanggar nggak ada kenangan tuh salah banget menurut aku. Iya sih. Terus juga kemarin angkatanmu kan bikin SEA Games itu. Iya. Keren sih SEA Games. Asli alhamdulillah, makasih ya. Keren loh. Iya. Aku juga sip lah, alhamdulillah nih SEA Games-nya banyak konsepnya yang senang, konsepnya bagus juga. Segala macam. Jadi alhamdulillah lah. Jadi bahasanya sebenarnya tanpa pelanggaran pun sebenarnya kenangan tuh ada gitu. Ada. Jelas kenangan juga indah-indah aja, maksudnya nggak harus kita ngelanggar. Jadi kayak aku dulu pernah ngelanggar kan, masa ngelanggar bangga nggak banget gitu. Gitu sih. Kalau menurut kamu gimana sih, Rick? Kalau misalnya yang ini aku juga pengen tahu pendapatmu nih. Apa kalau misalnya ngelanggar tuh nggak ada kenangan apa ngelanggar? Iya ya, kalau misalkan kalau butuh pelanggaran buat kenangan aneh gak sih? Aneh ya, kalau menurut kamu aneh nih. Ya. Kenapa tuh? Terus ya sesuai pengalaman saya, itu kan di pondok kan alhamdulillah belum pernah melanggar berat sama kayak kakak gitu. Nah itu ya alhamdulillah sih kenangannya udah banyak, udah bagus-bagus juga. Padahal kamu anak eksternal ya padahal ya? Iya. Anak eksternal bener banget. Terus juga pas SMP dulu ya alhamdulillah sih nggak perlu ngelanggar buat kenang-kenangan tuh nggak harus. Penting soalnya temen itu bukan pelanggaran yang jadi objek utama suatu kenangan, tapi ke temen. Kalau misalkan gak ada temen, kenangan tuh gak ada, kayak kosong lah intinya. Kalau misalkan di pondok kan kita 24 jam ketemu temen itu.
interaksi terus sama temen. Nah itu kenangannya. Kan kita kegiatan sama temen terus kan. Nah itu ceritanya tuh udah kayak luar biasa banget lah. Kalau sama temen membekas di terus. hati gitu Iya. ya. Bener Kalau banget misalkan sih. di luar kan kalau teman-teman harus janjian gitu susah. Kalau misalkan di pondok gampang banget asli. Kalau misalkan main bola gitu banyak kenangannya. Iya, tinggal main-main aja. Iya. Gitu. Iya. Nah, kurang lebih dari podcast kali ini santri itu tidak membosankan yang pemirsa kira. Santri itu memiliki banyak kenangan dan juga keseruan. Bener banget. 24 jam kita terikat aturan, tapi kita 24 jam juga berinteraksi dengan teman. Bener banget. Terus juga santri memiliki pelajaran yang banyak seperti ikhlas sabar, seperti poin-poin yang terakhir tadi. Yang kedua ada kedisiplinan, yang ketiga ada tanggung jawab. Kita juga belajar dari hidup menjadi santri. Nah, buat ada gak kata-kata terakhir buat penutup podcast kali ini? Ada sih buat teman-teman semua ya. Mungkin sedikit pesan dan kata-kata gitu. Oke. Kesulitan yang ada, kesulitan yang kita hadapi itu tuh sebenarnya pasti ada kepada kita. Pasti datang kepada kita. Tapi itu cuman bagaimana cara kita melewati kesulitan itu, bagaimana kita menghadapinya. Nah, terus juga kata ustadzku ya di pondok pernah ngomong juga, tantangan itu sebenarnya kita itu hidup pasti ada tantangan. Pasti. Nah, juga kalau memang kita tidak mau menerima tantangan itu, berarti pada hakikatnya kita itu tidak hidup gitu. Wah, berarti kalau misalnya mau hidup pasti ada tantangannya berarti ya? Iya, jadi bahasanya berarti kan kita nyerah, maksudnya kita putus asa dengan tantangan itu kayak ya udahlah aku justru salah ya itu. Menyerah aja lah, nggak bisa. Padahal sebenarnya ingat ya teman-teman ya, Allah itu memberikan ujian kepada hambanya pasti sesuai dengan kemampuan. Dalilnya apa tuh? Pastinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi apa ya bahasanya, dalilnya di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, kalian bersungguh-sungguhlah dalam usaha kalian. Nah ini yang mungkin agak nyambung sama yang doa sama usaha tadi ya. Oke. Nah bersungguh-sungguhlah kalian dalam doa. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan mengabaikan doa yang kita sampaikan. Nah tapi juga harus diimbangi dengan usaha yang nyata. Nah gitu, jadi ya kita tunjukkan gitu bahwa kita tuh sebenarnya bisa dan mampu. Oke. Nice Gitu quote. Terus juga mungkin sedikit poin penting ya, terakhir banget. Kita di pondok itu kuncinya cuma 3 teman-teman. Apa tuh? Pertama, kita harus ikhlas, ikhtiar, tawakal. Oke. Itu sih. Ikhlas, ikhtiar, tawakal. Gitu aja. Oke. Insya Allah kita ngejalanin itu dengan baik. Insya Allah kehidupan kita tuh insya Allah pasti ada jalannya. Insya Allah. Oke. Nice. Aku juga banyak kata-kata. Ini penutupan ya guys ya. Ini boleh lah kata-kata dari host kita. Oke. Kata-katanya simpel kok. Karena podcast telah berjalan 40 menit, kita berdua akan pamit. Pamit dulu ya teman-teman ya. Oke. Saya Erik sebagai host mengundurkan diri. Saya Raditya Nadif sebagai narasumber undur diri. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.